Potlau, Podcastnya Anak Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi di Podlau, Podcastnya Anak Lau. Oke, thank you. Kali ini kita ada apa sih? Kita ada podcast judulnya itu Menjadi Santri Sekaligus Mahasiswa. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Kembali lagi bersama saya Azwa Maulana sebagai fungsionaris Departemen Medinprop. Dan saya Muhammad Zinil Manafian, aklem dari Departemen Media Informasi dan juga Propaganda. Oke, Zidni. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber bagian dari mahasiswa FAUI yang sekaligus juga santri di Pesantren Universitas Islam Indonesia. Boleh Mas perkenalan dulu? Kenalin, aku Ihsanul Baihaqi. Kalau teman-teman lebih seringnya disapa Beki dari angkatan 21. Oh, jadi Mas Beki ini nyantri di pesantren Betul. UI. Oh, mungkin kita udah nyiapin nih beberapa pertanyaan tentang seputar pesantren UI atau tentang UI juga. Nah, ini kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Aku mau tanya ke Mas Beki, kenapa kok mau menjadi santri saat menjadi mahasiswa? Jadi nyantri sambil kuliah, jadi gitu loh. Apa alasannya? Alasannya ya, kalau alasan mendasar itu terutama dari awal aku ingin masuk kuliah. Waktu awal aku masuk kuliah itu tentunya kampus utama yang ingin aku tujukan awalnya di Timur Tengah. Nah, karena waktu kita lulus ternyata COVID, akhirnya terpaksa kita ngambil kuliah di Indonesia. Oh iya. Mau nggak mau, gimana nih caranya? Aku harus sesuai dengan garis linear yang ada di kepinginku. Akhirnya ternyata ada UII yang bisa mewadahi yang ada pondok pesantrennya. Akhirnya aku masuk di sana. Itu Mas. Oke. Jadi alasannya karena dulu COVID, terus Betul. nggak jadi ke Timur Tengah, terus tetap pingin ambil yang ada pesantrennya gitu. Ya. Terus akhirnya di pesantren Di pesantren UI. Kalau boleh tahu dulu ke Timur Tengahnya kemana tuh Mas? Waktu itu ke Timur Tengah ke ini Sudan. Oh sudah. Sudan. Jadi ada Sudan, terus Mesir sama Maroko. Nah, Sudan sama Maroko ini sudah dapat, tapi karena COVID kan, jadi akhirnya nunggu lama 1,5 tahun lebih. Itu Mas. Nggak boleh tanya sedikit, dulu pernah nyantri atau emang mau langsung ke Timur Tengah atau dulunya punya background pesantren? Oh gitu? iya. Kalau waktu SMA aku di pesantren. Nah, di pesantrennya itu kisaran 4 tahun. Jadi aku SMP-nya di SMP negeri. SMA-nya masuk pesantren karena sebelumnya SMP negeri, akhirnya intensif dulu 1 tahun. Intensif 1 tahun baru masuk ke SMA. Gitu. Barulah ketika di pesantren itu kepikiran nih tujuan kuliahnya mau kemana gitu Mas. Oke, jadi seperti itu ya Mas Beki ya. Mungkin Mas Beki aku punya pertanyaan selanjutnya. Masuk ke pesantren UI itu gimana sih? Apakah ngeklaim beasiswa atau macamnya? Boleh dijelasin? Jadi kalau pesantren UII sebelum, jadi ini sejarahnya dulu ya, sedikit singkat. Jadi sebelum 2020 mau itu mahasiswa angkatan tahun pertama ataupun tahun kedua itu bisa masuk ke sana. Jadi klasifikasinya udah jadi mahasiswa UI dulu baru masuk ke pesantren. Nah, mulai 2020 sampai ke sekarang itu beda regulasinya beda, masuk pesantren dulu baru jadi mahasiswa UI. Jadi kita nggak klaim beasiswanya dulu baru jadi mahasiswa. Kalau misalkan kita klaim beasiswanya gagal, ya menjadi mahasiswa juga gagal gitu Mas. Oh, berarti ditentukan saat pendaftaran. Ya, Jadi betul, kita pilih saat jalur pendaftaran. untuk mendaftar di pesantren UI. Jadi kalau kita keterima, jadi Berarti masuk UI nanti juga. masuk UI juga. Dan ada pengecualian jurusan yang dikecualikan itu kedokteran. Semua jurusan kecuali kedokteran. Oh, jadi di pesantren UI semua mahasiswa ada. Ada. Dari semua fakultas kecuali fakultas Betul. kedokteran. Jadi gitu. Ada sih. Oh, dari saya masih ada pertanyaan lagi nih. Gimana? Kenapa dan bagaimana sih kelebihan
bagaimana caranya mengatur waktu? Kan santri itu kan pasti ada kegiatan pesantren, ada kegiatan kuliah, itu bagaimana cara membagi waktunya? Kan pasti sibuk, sama-sama sibuk nih di pesantren, kuliah Apalagi juga kan sama-sama sibuk. belum lagi dengan organisasi atau apa Ya. itu. Kalau aku pribadi ya, untuk bagi waktu kan kita udah dapat yang namanya gadget lah, Oh iya, smartphone. betul. Jadi aku manfaatin namanya sistem journaling. Nah, journaling ini gimana aku menempatkan aplikasi yang bisa terintegrasi sama beberapa gadget. Misalkan nih kalender, Google Calendar ataupun yang dari apps ini kan, Google Apps. Nah, yang integrasi antara laptop sama HP. Jadi ketika kita misalkan nih buka laptop ataupun buka HP, di situ kita udah bisa memasukkan jadwal-jadwal yang sekiranya bisa kita akomodir lah. Contohnya, misalkan nih hari Senin atau hari Rabu. Misalkan hari Rabu di sini aku ada paginya ketika subuh itu ada hifdzul Quran. Habis hifdzul Quran ada kajian, kemudian ada kelas. Dan di pondok itu kan ada kelas juga. Biasanya sampai jam 6.15 atau 6.30. Nah, situ aku masukin. Kalau misalkan di situ ada kelas, aku masukin, maka kira-kira besoknya nih aku ngapain paginya. Oh, ternyata ada kuliah, berkira ada organisasi, ada kegiatan PSPM atau kegiatan apa namanya FKPH ataupun dari eksternal juga. Jadi apapun kegiatannya, maupun itu dari organisasi, kuliah ataupun sehari-hari, itu aku harus bisa masukin dalam Google Calendarku biar kita tahu batasan-batasan yang sekiranya oh ternyata misalnya orang nawari kira-kira besok sibuk gak atau ada kegiatan kita mau ajak apa namanya buat event ini, langsung kita harus berani ngomong iya atau tidak, karena ibaratnya harus ada hitam sama putih lah, jelas Biar kan? menentukan. Biar menentukan. Kalaupun iya, kita tahu jadwal kita kosong gitu. Kalau tidak, berarti jadwal kita udah terisi. Jadi Mas Begi ini mengatur jadwalnya dengan Google Calendar dan Salah satunya. aplikasi-aplikasi lainnya, jadi diintegrasikan jadi satu biar nggak lupa nih Ya. ini itu udah ada Ya. jadwal, biar kalau nanti ada janjian sama orang, oh dilihat dulu di kalender, jadi oh udah ada orang Ya, yang betul. janjian, berarti kita yang ini nggak bisa gitu. Kalau istilah lainnya mah terschedule. Ya. Nah, gitu. Berjadwal banget nih kegiatannya Mas Begi, walaupun Betul. padat tetap bisa mengatur waktu antara di kuliah dan juga di organisasi maupun di Ya. pesantrennya. Kalau kesibukan sekarang di organisasi apa aja kira-kira? Kalau organisasi, aku ikut di pusat studi pasar modal, kemudian ada Al Azhar Islamic Center, kemudian yang di sini juga masih FKPH, dan kalau di pondok pesantren ada organisasi juga, itu namanya OSPP, organisasi santri pondok pesantren. Dan kalau yang eksternal itu juga ada ikut IMM. Wah, padat banget Padat sih. banget sih. Udah jadi santri, mahasiswa yang aktif. Wah, Ada organisator betul juga ini. dong. Oh iya. Juga organisator. Loh, keren banget, keren banget. Keren banget. Terus aku sendiri mau nanya sih, enak gak enaknya pesantren tuh gimana? Karena aku juga dulu pernah ngalamin kan pesantren, kayak suka macam-macam lah istilahnya gitu. Kalau Mas Beki sendiri gimana di sekarang? Kalau enak enggaknya itu kan banyak kita suka duka ya. Jadi posisi jadi mahasiswa ini kan ibaratnya kita membebaskan diri, tapi ternyata aku memilih jalan di jalur pesantren. Dan apa resikonya nih? Gak enaknya resikonya ketika ada event atau agenda malam yang sekiranya apa ya, kita tuh dibutuhkan loh di sana, atau enggak kita bisa berkontribusi, tapi ternyata bertabrakan sama agenda pondok. Jadi karena sebelumnya aku harus menentukan keputusan mana yang sekiranya proporsional dan sekiranya aku dibutuhkan atau aku bisa berkontribusi banyak. Jadi seperti yang tadi, ketika ada kegiatan di pondok, maka ketika kiai lah ibaratnya, kata ustadz itu ya harus diprioritaskan dulu. Kalau misalkan sudah selesai baru masuk ke event selanjutnya. Biasanya aku gitu. Jadi Dan, gitu ya, Begi. Dan apa yang kukatakan di awal, berani mengatakan iya dan tidak. Jadi kalau misalkan nggak bisa, oke aku bilang nggak bisa. Sebenarnya kemarin waktu sama Mas Aswa ya, Aswa, ya. Mas Aswa nanya kira-kira bisa atau enggak, ya aku tanyakan dulu tanggalnya tanggal berapa, jamnya berapa, baru aku mengatakan iya atau tidaknya gitu Mas. Jadi harus pasti. Betul. Harus pasti. Mungkin dari saya juga ada pertanyaan nih, kayak point of interest atau
sisi menarik nanti jadi santri biar barangkali Iya, nanti ada teman-teman mahasiswa mungkin- yang mau iya, daftar iya. itu apa sih yang bisa bikin interest mahasiswa baru nanti yang mau daftar gitu, kalau masuk pesantren UI? Karena kan pesantren tuh dianggapnya kayak kuno lah apalah Iya, ya. kan stigma masyarakat mungkin. Ya, Kalau pesen ya sebenarnya it's so simple. Kita ada di lingkungan yang menurutku lingkungan yang tepat. Kenapa? Lingkungan pesantren ini, terutama yang pesantren UI, dia berbagai jurusan, berbagai fakultas, berbagai macam pemikiran. Jadi bahkan nih minggu ini angkatanku yang di pesantren itu ada sekitar 9 orang lagi berangkat ke luar negeri. Kan angkatan yang putra itu kalau tempatku itu sekitar 18 9 orang lagi berangkat ke luar negeri, dan itu mengatasnamakan semuanya UI dan pondok pesantren. Jadi lingkungan pondok pesantren yang aku maksud ini adalah lingkungan yang kooperatif, kemudian ada challenging-nya, ada tantangan. Ketika temen ibaratnya dia udah berangkat nih ke Jakarta lomba, kita langsung tertantang nih, ingin juga. Jadi dunia kompetitifnya itu kalau di pesantren UI terutama itu sangat tinggi banget, dan kita nggak bisa membandingkan antara personal satu sama personal lain, karena tiap personal itu punya keistimewaan. Nah itulah yang sekiranya kalau misalkan teman-teman ingin masuk ke pesantren UI, di dalamnya itu banyak beragam macam-macam lah kultur yang ada di dalam, dan disitulah tantangan yang sekiranya bisa menjadi pembatas untuk kita. Kenapa? Kalau kita meninjau secara proporsional kegiatan kita, tentunya kita ingin bebas nih, tapi nggak mungkin kita sebebas-bebasnya, harus ada yang mengingat ya. Reminder siapa? Nah lingkungan sekitarnya tadi, terbentuknya lingkungan, nah itu ya yang bisa merimain jalur harus menuju kemana. karena memang nggak dapat dibongkari sih teman-teman. Lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bertindak atau bergaul juga, mungkin dalam pemilihan teman itu menentukan kepada individu kita masing-masing. Iya, jadi kayak yang disampaikan Kak Aswa kan lingkungan juga mempengaruhi kan. Jadi Iya. itu, dan pesantren ini menurut saya juga bisa menjadi privilege sih, kayak yang tadi Mas Beki sampaikan kan, luar negeri, dan bisa membuat pribadi itu lebih kompetitif Iya, karena betul. di lingkungan sekitar kita mereka juga sama-sama berkompetisi, jadi kita harus ikut maju Ya. untuk berkompetisi juga. Jadi begitu. Iya mas. Mungkin dari saya ada pertanyaan nih, mungkin boleh di-spill sedikit untuk kegiatan atau mungkin ada organisasi tersendiri atau ekskul di pesantren UI? Kalau di pesantren yang ku sebutin tadi namanya OSPP, itu organisasi santri pondok pesantren yang dia manage kegiatan-kegiatan yang ada di pesantren, bantu dari direktoratnya langsung. Kemudian secara media ada namanya media santri itu kelasnya kita udah megang website direktorat. Jadi kalau teman-teman misalkan itu privilege-nya kalau yang di pondok ini, kita langsung dihadapkan dengan mekanisme direktorat universitas, dan yang handle siapa? Ya santrinya. Kalau di kampus yang handle siapa? Staff kan? Ya. Ya biasanya handle staff atau karyawan. Kalau di pondok semua yang megang mahasiswanya. Jadi privilege yang bisa didapat adalah link-linknya itu lebih kuat kayak gitu Mas. Jadi kita terlatih untuk lebih mandiri, nggak Iya, jadi kita langsung salah satunya. terjun langsung untuk memanage seperti media yang tadi Ya, Mas itu Beki salah sampaikan. satunya. Ya. Mungkin dari Kak Aswa mungkin ada pertanyaan. Kalau dari aku mah kayak ada gak sih hal-hal yang baru pertama kali Mas Beki rasain di pondok pesantren Beki, Mas? Hal yang baru ya Di UI Yang di UI. tentunya. ini so interesting for me. Jadi karena kalau ketika SMA itu kan yang namanya pondok pesantren biasanya homogen. Ya. Dia homogen dalam arti itu dengan golongan yang sama, pemikiran yang sama. Tapi di pondok UI ini ada satu hal yang menarik, adalah seperti pondasinya UI secara general, yaitu Islam Rahmatan lil Alamin, menerima semua golongan. Dan di pondok UI ini semua golongan itu bisa masuk, semua perspektif itu bisa masuk, baik itu dari Muhammadiyah, baik itu dari NU, Nahdlatul Wathon, dari Persis, dari berbagai golongan masuk di situ. Jadi kita nggak bisa menafikan yang namanya Islam Rahmatan lil Alamin yang ada di tubuhnya UI sendiri.
Karena dari rektorat itu mengidentitaskan bahwa mengamalkan pada kita Pondok Pesantren UI ini adalah salah satu produk untuk menjadi anak ideologis UII. Caranya apa? Ya tadi dengan konsep Islam ulil albab dan Islam rahmatan lil alamin yang bisa menerima segalanya. Begitu Mas. Oh, jadi seperti itu. Mungkin kan ada yang pengen saya tanya ini. Mungkin kan orang-orang kan di pesantren gak enak. Mungkin Ya. di pesantren fasilitasnya nanti kurang, lebih enak di kos. Terkekang sih Iya, lebihnya, lebih terkekang. Mungkin nggak bebas. apa sih fasilitas, mungkin bisa di-spill sedikit juga fasilitas di pesantren itu apa? Mungkin orang itu bayangannya kayak Iya. yang makannya nggak enak atau tidurnya nggak enak di bawah di lantai gitu kan, mungkin bisa di-spill sedikit kan fasilitas dari pesantren. Atau enggak pun ini yang hal yang membuat Mas Beki betah di pesantren. Ya, kali buat betah Kalau- Mas Beki di pesantren. Pertama kalau yang ingin betah dari seluruh mekanisme perkuliahan itu kan gratis dari beasiswa tadi, dan syaratnya kan tadi tinggal di pondok pesantren, dan itu kita dapat fasilitas. Pertama memang dari tempat tinggal, kedua apa yang kita tinggal di sana itu ya udah nggak bayar, jadi dari tulis dari air sebagainya, kecuali makan sama bensin, udah itu aja. Makan masih sendiri. Ya, jadi kalau misalkan kita nggak suka makan Ya. kentang dan sebagainya, ya udah itu urusan dirimu gitu loh. Yang penting makan sama bensin itu kita yang tanggung sendiri. Dan kalau perihal upgrade skill atau upgrade diri, dan itu pondok pesantren biasanya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali itu biasanya ngadain pelatihan khusus lah untuk santrinya yang untuk memang benar-benar upgrade, skalanya skala internasional. Contohnya kemarin kita ngundang dari Masyayikh dari Syekh Misro dari Mesir untuk mengajarkan langsung kepada kita, dan itu salah satu bukti konkret lah untuk upgrade skill seluruh santri yang ada di dalamnya. Dan itu yang menurutku fasilitas nggak bisa dijadikan dalam bentuk material, dalam bentuk uang, karena value yang kita dapatku lebih besar lah value-nya. Gitu, Mas. Mungkin aku mau nanya nih Mas. Gimana? Kan biasanya di pondok pesantren itu ada yang pengklasifikasian khusus, ada yang hafdzul Quran atau mempelajari kitab-kitab yang klasik, otentik, yang kitab Ya. gundul itu. Kalau di UI sendiri seperti apa? Kalau UI itu juga ada. Jadi kitab yang kita kaji itu baik kitab salaf atau kitab yang dahulu ataupun kitab kontemporer, itu masih kita kaji. Bahkan kitab yang pembelajaran non Arab itu juga kita pelajari. Contohnya misalkan nih terkait kristologi, kita membahas bagaimana mekanisme agama Kristen, terus filsafat, kemudian metodologi pemikiran. Jadi kita nggak bisa menyempitkan pembahasan terkait di pesantren hanya membahas kitab kuning atau kitab kitab yang lama, tapi kitab kontemporer itu kita bahas juga, kitab barat, kita kalau bahasan pesantren kan kitab ya, jadi Iya. ya buku-buku barat itu kita bahas, dan itu kita masukkan dalam kurikulum di pondok pesantren. Nah itu yang aku suka, jadi kita nggak kudet Ya. dunia Berarti luar, bergerak di semua bidangnya. bergerak semua bidang. Dinamis ya Mas. Dinamis. Seperti itu. Mungkin dari saya ini ada sedikit pertanyaan. Mungkin kalau nanti ada salah satu penonton nih atau dari banyak penonton nih pengen masuk ke pesantren UI, mungkin apa sih sedikit banyak yang harus disiapkan untuk masuk ke pesantren UI? Kalau yang perlu disiapkan, salah satunya ya pertama tadi masuk dengan tahapan berkas-berkasnya dulu. Kan kalau mau daftar pondok UI sama aja mendaftar kampus kan. Ya, betul. Jadi ya pertama tes administrasi, kemudian tes tertulis sama tes wawancara. Kalau administrasi syarat-syarat nanti teman-teman bisa buka di laman web PMB, laman ya penerimaan mahasiswa baru di UI, itu banyak banget syarat-syaratnya. Aku kemarin ngumpulin dokumen itu untuk administrasi sekitar berapa ya? 40 atau 30 ya? 39 halaman gitu kan. Itu untuk dokumen administrasi. Salah satunya nih nanti ada prestasi lomba, ada prestasi kalau tingkat, pokoknya ada prestasi di dalamnya. Kemudian di wawan tertulis itu kita diuji bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian psikotes. Nah itu tes tertulis. Kemudian tes wawancara itu ada
bahasa Arab juga, Al-Lugha Arabiyah, kemudian with English, bahasa Inggris, kemudian ada psikologi, dan yang terakhir kepesantrenan. Nah, kalau teman-teman ingin menjadi kunci adalah di psikologinya. Wah, pas wawancara di psikologi bagaimana kita itu mengantarkan diri kita dengan kepercayaan Oh, yang kita tahap interview gitu. interviewnya gitu. Gak kerasa nih kita ngobrol lama-lama gini. Aduh, Udah sampai di ujung acara aja ya. Di ujung acara udah sangat banyak yang kita obrolin barusan. iya. Mungkin ada closing statement dari Mas Vicky. Kalau closing statement dariku cukuplah dari diri sendiri dan dari lingkungan sekitar. Karena dari diri sendiri itu bisa mengubah lingkungan sekitar kita, dan lingkungan sekitar adalah kunci bagi diri kita untuk membentuk karakter. Bagaimanapun kita berada di luar, kalau karakter kita buruk, orang lain akan memandang kita buruk. Tapi kalau lingkungan kita udah baik, kita mencoba untuk berubah, maka orang lain akan memandang kita juga ternyata dia bisa. Gitu. Jadi seperti itu ya Mas Vicky untuk closing statementnya yang sangat bagus banget. Oke, teman-teman semuanya, mungkin cukup sampai di sini dulu podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maafkan. Saya Azwa Maulana pamit undur diri. Saya Ziknuman juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.